Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yang dibuat-buat, membuat gue semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Production ke negara lain. Saya sudah berusaha memajukan industri game Indonesia selama 17 tahun, tapi sepertinya harapan saya sudah pupus. I've tried my best. Ini adalah cuitan CEO Toge Production pada tanggal 25 Februari kemarin. Kenapa dia mencuit seperti itu? Siapakah Toge Production? Dajiahao, wo jiao Intan, huanyi lai dao wo de pintao Dynasty Xiaoxi. Kaos yang Intan pakai ini gambar Guan Yu dioperasi oleh Dr. Hua Tuo. Ini adalah salah satu momen gongnya di Samko. Pada saat Guan Yu dioperasi, yang lain itu biasanya tidur, dia malah sambil main Igo, permainan catur yang mikir, yang butuh fokus. Perlu teman-teman ketahui, zaman dulu itu belum ada yang namanya anestesi loh. Open PO sampai dengan tanggal 12 April. Selain gambar Guan Yu dioperasi Dr. Hua Tuo, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai macam efek. Ada efek emas, emasnya berkilau ya, ada efek glow in the dark, ada efek rainbow, jadi kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Selain custom marga juga ada berbagai tokoh-tokoh Tiongkok lainnya. Segera check out di Shopee sebelum tanggal 12 April, linknya ada di deskripsi ya. Okay, let's start! Toge Production adalah salah satu studio game yang berhasil menembus pasar dunia. Studio ini didirikan pada tahun 2009 dan basisnya ada di Tangerang. Pendirinya, ownernya, CEO-nya namanya adalah Chris Anthony. Sejak awal Toge Production ini fokus bikin game indie dengan cerita yang bagus dan kualitas internasional. Nama Toge Production itu dikenal dunia setelah merilis game yang judulnya adalah Coffee Talk. Ini adalah game yang terkenal banget di kalangan Gen Z. Konsepnya unik, bukan perang-perangan, bukan tembak-tembakan, tapi ngobrol di coffee shop dengan cerita-cerita yang menyentuh. Jujur ya, ini kalau modelan manusia purba kayak Intan ini pada bingung. Loh, game kok ada ceritanya? Ya maklum ya, Intan dulu kecil mainannya lompat tali, paling banter juga main Igo ini nih. Sampai sekarang Intan mainannya Igo kalau lagi stres. Ini game sejak zaman 3 negara loh, tak mainin sampai sekarang. Teman-teman ada yang main Igo juga? Ayo lawan Intan, berani nggak? Balik lagi ke Toge Production. Sekarang game itu ya emang secanggih itu, bukan cuman main. Orang dibikin ikut merasakan cerita, emosi, bahkan kehidupan karakter di dalamnya. Visualnya bagus, musiknya tenang, ceritanya dalam. Ini kayak nonton film, tapi kita yang menjalankan ceritanya. Dan yang bikin bangga, game ini dibuat oleh anak bangsa. Coffee Talk sukses di berbagai platform di seluruh dunia seperti di Steam, PS, Nintendo, lewat Nintendo Switch. Artinya gamer dari seluruh dunia, dari Amerika, Eropa, Asia, semuanya itu pada mainin karya anak bangsa loh. Kesuksesan itu berlanjut lewat A Space for the Unbound. Ini game petualangan yang latar belakangnya itu Indonesia, yang mana ini game ceritanya juga emosional dan ini mendapatkan pujian di berbagai gamers internasional. Dari kedai kopi virtual sampai cerita remaja Indonesia, Game Production ini membuktikan bahwa game Indonesia bisa sejajar dengan game-game internasional. Mungkin di sini ada teman-teman yang main Coffee Talk atau A Space for the Unbound, mungkin bisa komentar pengalamannya kayak gimana. Selama lebih dari 15 tahun Toge Production ini bukan cuma bikin game sendiri. Mereka juga membantu developer indie di Asia Tenggara itu lewat program publishing dan pendanaan.
Intinya Toge Production ini nggak mikirin diri sendiri. Dia juga membantu studio-studio kecil supaya bisa naik kelas dan menembus pasar dunia. Peran Toge Production ini penting banget ya, karena mereka itu ikut membukakan jalan supaya game Indonesia ini bisa bersaing di pasar global. Makanya banyak industri game itu menganggap Toge Production ini sebagai salah satu studio yang ikut membangun ekosistem game Indonesia dari nol sampai dikenal dunia. Bahkan Toge Production itu disebut sebagai salah satu pilar industri game di Indonesia. Secara skala bisnis mereka itu juga nggak kecil loh. Estimasi pendapatannya sekitar 7,9 juta dolar per tahun atau kira-kira 120 sampai 130 M. Jumlah karyawannya sekitar 40 sampai 50 orang. Bayangin ya, studio game dengan karyawan 40 sampai 50 orang bisa menghasilkan lebih dari 120 M per tahun dengan jualan game di seluruh dunia. Ini bukan studio kecil loh. Ini studio indie yang kuat. Kita bisa bayangkan ya, berapa pajak yang dia setor untuk negara. Itu tadi latar belakangnya Toge Production, profilnya Toge Production. Sekarang kita masuk ke kasusnya tentang urusan pajaknya dia. Nama Toge Production mendadak ramai diperbincangkan setelah pendirinya Chris Anthony Hadiputra mengaku sedang menghadapi masalah pajak yang cukup kontroversial. Lewat unggahan di akun X Chris Sakti pada 25 Februari 2026, Chris mengungkap bahwa perusahaannya mendapat tagihan pajak tambahan yang menurutnya terasa tidak masuk akal. Masalahnya muncul karena biaya gaji karyawan saat membuat game dianggap harus dihitung dengan cara berbeda oleh pihak pajak. Padahal menurut Chris selama ini dia itu sudah menghitung pajak sesuai dengan aturan yang dia pahami. Yang selama ini dia bayarkan ya pajaknya ya kayak gitu. Jadi intinya itu kayak terjadi perbedaan cara menghitung pajak antara Toge Production dan otoritas pajak. Chris itu merasa, loh kok aturan ini mendadak diterapkan padahal sejak awal kan perhitungannya kayak gini. Toge Production itu nggak pernah membayar pajak dengan perhitungan yang barusan dihitung oleh otoritas pajak. Maksudnya pakai sistem perhitungan biaya seperti yang diminta sekarang, sehingga kasusnya Toge Production ini rame, viral, dan netizen pun banyak yang ngamuk. Chris Anthony ini menjelaskan bahwa dia sebenarnya itu berniat untuk mengambil restitusi atau alias pengembalian pajak, tapi bukannya malah dapet duit, dia malah ditagih pajak baru. Awalnya gue mau restitusi kelebihan bayar pajak, dibalasnya pakai intimidasi kalau kita kurang bayar pajak gara-gara development cost menurut mereka harus diamortisasi karena jadi aset tak berwujud. Angkanya fantastis banget. Should I move Toge Production to Malaysia? Itu tadi cuitannya Chris Anthony, yang mana kalau beneran Toge Production pindah ke Malaysia ya pasti Malaysia itu senang hati menerima dia. Cuitan Chris Anthony ini kemudian mendapatkan berbagai respon ya dari netizen. Salah satu yang ikonik dan sering Itan dengar di mana-mana, cuitan kayak gini nih. Negara tidak pernah membantu membangun usaha dan karirmu, namun saat usaha dan karirmu mulai berjalan, negara mengambil lebih dulu jatahnya melalui pajak. Supaya adil, Intan ke sisi sebelah ya. Apa sih tanggapan Direktorat Pajak mengenai kasus ini? Kasus ini kan akhirnya rame tuh, viral tuh. Dirjen Pajak itu mereka itu bilang ya, mereka itu terikat undang-undang untuk menjaga kerahasiaan data pajak, sehingga mereka itu tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi intinya pajak itu sudah menghitung dengan benar, sudah sesuai jenis dan masa pakainya. Kayak gitu klarifikasi dari tim pajak. Dan sampai sekarang kasusnya Toge Production ini masih dalam proses diskusi ya, masih diskusi tentang polemik pajak ini kayak gimana. Kebetulan Toge juga belum pindah dari Indonesia, masih sebatas wacana dan pertimbangan. Kalau sampai benar-benar pindah, tentu ini bisa berdampak ke lapangan kerja. Oke, anggap aja Toge Production cuman menyerap 50 karyawan, nggak terlalu banyak. BTW, Toge Production ini itu memajukan studio-studio game indie loh di Indonesia. Kalau Toge Production bisa memajukan 10 game Indonesia,
Karyawannya 50 kali 10, 500 karyawan. Plus Indonesia bakal maju karena industri gamenya itu terus meningkat. Tak ulangi lagi ya, Indonesia itu negara dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi loh di Asia Tenggara. Ini nih ada info buat teman-teman. Teman-teman, apakah ada yang pernah diganggu oleh petugas pajak? Karena Pak Purbaya pernah bilang kalau ada yang diganggu bisa WA ke dia. Masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco atau masalah pajak apapun, dan khusus bea cukai dan pajak ya. Iya, Pak. Bisa lapor Pak Purbaya, nomornya ini nih 08 224 04 06 600. Itu buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco. Wah, waktu Pak Purbaya ngomong kayak gini tuh kita berasa Indonesia punya pahlawan gitu ya, yang peduli kepada rakyat gitu ya. Tapi lah di sisi lain kok muncul berita Pak Purbaya janji ngasih bonus ke pegawai pajak jika tax rasio pajak 12%. Loh, ya tambah agresif dong itu para penagih pajak. Bisa-bisa kejadian kayak Toge ya terulang lagi. Kejadian kayak Toge ini pernah Intan bahas kira-kira setengah tahun yang lalu lah. Itu kisahnya Pak Antono. Ya 11-12 kejadiannya itu sama kayak Toge. Pak Antono itu biasa bayar pajak dengan perhitungan yang dia ketahui, yang dia pahami. Tiba-tiba dia ditagih 10 miliar. Yang mana Pak Antono tuh bingung lah kok tagihannya kok kayak gini. Untuk detail videonya itu Intan pernah bahas ini nih linknya kalau teman-teman mau tahu. Ya sama kan, kurang lebih sama kan, kayak si Antoni ini mau ngambil kembalian, lah kok malah ditagih pajak lagi, katanya kurang bayar pajak. Apakah jangan-jangan ini efek dari Pak Purbaya ngasih bonus 12% itu? Gini loh Pak, kita ini kerja keras kayak kuda, tapi kok yang dapat bonus malah yang nagih pajak ya? Kalau kita bayar pajak, logikanya pajak itu balik ke rakyat. Dalam bentuk sekolah gratis lah atau apalah, bukan buat bonus pegawai pajak. Padahal tunjangan Kementerian Keuangan sudah yang paling tinggi loh dibanding yang lain. Pemerintahan yang benar adalah pemerintahan yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Jangan bangga kalau jadi negara kaya tapi rakyatnya itu miskin. Padahal pas awal-awal muncul itu Intan merasa ngefans banget. Kayaknya ini satu-satunya menterinya presiden sekarang yang kerja, kelihatan kerja. Lah endingnya kok ya kayak gini ya. Susah juga loh kalau pendapatan negara itu semua bergantung pada pajak rakyat. Ya yang menderita ya rakyat. Meanwhile, negara-negara maju itu cari duit dengan cara malain negara lain, bukan warganya sendiri, kayak dengan cara memajukan pariwisata. Sehingga duitnya itu bisa dibuat untuk mensejahterakan negara. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.